Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan daurah kita ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang gangguan syaitan ya pada tidurnya manusia. Tidur, ikhwah yang Allah muliakan, merupakan nikmat yang sangat besar di antara nikmat Allah yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 47, "Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura." Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata. Dialah Allah Subhanahu wa taala untuk kalian malam sebagai pakaian dan tidur sebagai istirahat. Kemudian tidur merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala dan tentang wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih." Lihat di sini, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah tidurnya kalian di malam dan di siang hari. Tidur merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 73, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Lihat kata Allah, di antara rahmatnya itu, rahmat Allah jadikan untuk kalian malam dan siang, litaskunu fihi, supaya kau merasa tentram padanya atau di dalamnya, walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kalian mencari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur ya. Dan perlu diketahui bahwa tidur juga merupakan akhul maut, istilahnya kata ulama ya, saudaranya kematian ya. Dia adalah maut sughra ya, kematian yang kecil ya. Dalilnya diantaranya surat Az-Zumar ayat ke-42. Allah berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah memegang atau mewafatkan jiwa ketika kematiannya ya, dan yang belum mati dalam tidurnya. Jadi Allah pegang ya jiwa-jiwa manusia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan Allah Subhanahu wa taala tahan jiwa yang Allah telah tentukan kematiannya, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi jiwa yang belum Allah tentukan kematiannya sampai batas waktu tertentu. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang mau berfikir ya. Juga di surat Al-An'am ayat 60 ya, Allah menjelaskan juga bahwa tidur itu adalah akhul maut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur ya, beliau berdoa dan membaca zikir ya. Di antara zikirnya adalah bismika amutu wa ahya, dengan nama Engkau ya Allah aku tidur dan aku hidup, aku mati dan aku hidup ya. Dan ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dengan doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita
setelah Allah mematikan kita dan kepadanya kita dikembalikan, ya. Jadi perlu diketahui bahwa tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Dan istiqad, bangun dari tidur, itu saudaranya hari berbangkit, akhul ba'ts, ya. Oleh karena itu perlu diingat dari pelajaran ini, kita semua akan mati sebagaimana kita tidur. Ya, kita semua akan meninggal sebagaimana kita tidur, ya, dan kita semua akan dibangkitkan sebagaimana kita bangun dari tidur, ya. Oleh karena itu kita harus beramal dengan amal yang baik, karena orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan orang yang jahat akan dibalas dengan keburukan. Jadi perlu kita ketahui, inilah tidur, ya. Jadi besar sekali. Dan tidur, ya, selain nikmat yang besar atas manusia dan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, apabila walaupun hukumnya mubah, ya, apabila seseorang meniatkan tidurnya untuk bisa, supaya setelah bangun dari tidurnya dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat untuk beribadah, maka dia mendapatkan pahala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, ya. Dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, sa'altu Mu'adzan, aku bertanya kepada Mu'adz, ya, kaifa taqra'u anta, bagaimana kau membaca Al-Qur'an? Ya, kemudian beliau berkata, aqra'u, saya baca, wa anam, kemudian saya tidur, thumma aqumu, kemudian saya bangun, fa ataqawwa bi naumati ala qaumati, saya, ya, mengharapkan kekuatan dengan tidurku, ya, atas jagaku. Thumma ahtasibu naumati bima ahtasibu bihi qaumati, kemudian aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari jagaku, ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, ya, riwayat Ibnu Hibban, ya, nomor ke 5376. Dan perlu kita ketahui, syaitan, musuh yang nyata bagi kita, ya, itu tidak ingin seseorang tidur dengan nyenyak, ya. Dan setan ingin membuat orang sedih. Setan ingin membuat manusia kesusahan, ya. Oleh karena itu kita dalam kesempatan yang mulia ini akan bahas tentang gangguan syaitan ketika tidur, ya. Dan terkadang syaitan pun membuat nyenyak tidur orang, supaya apa? Supaya tidak beribadah kepada Allah, tidak bisa bangun malam atau tidak bisa bangun subuh. Nah, di antara bentuk gangguan syaitan kepada manusia, yang pertama adalah syaitan mengikat pada tengkuk manusia, tengkuk kepala manusia dengan 3 ikatan. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, yang mana apabila seseorang itu bangun dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka lepas satu ikatan, kemudian apabila berwudu lepas satu ikatan, kemudian apabila sholat maka lepaslah ikatan itu semua. Nah, kalau tidak, maka di pagi hari orang tersebut, ya, menjadi orang yang malas. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Disebutkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang tidur di malam hari sampai pagi hari. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Ya,
itu adalah seseorang yang syaitan telah mengencingi ya telinganya, seseorang yang dikencingi telinganya oleh syaitan ya. Jadi orang yang kesiangan, tidur terus terlelap, dia tidak sholat subuh, itu orang tersebut betul-betul diganggu oleh syaitan dan dikencingi oleh syaitan ya. Oleh karena itu kita akan bahas pada kesempatan ini tentang adab-adab tidur ya. Yang kedua, syaitan akan membuat seseorang bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Dengan mimpi yang membuat dia sedih ya. Setelah mimpi dia bersedih ya. Jadi mimpi yang jelek itu dari syaitan ya. Mimpi yang jelek dari syaitan ini juga sudah kita bahas ya. Jadi kalau ada mimpi jelek jangan diceritakan kepada orang karena itu membuat syaitan sedih. Kita tidak bahas ini ya, karena sudah kita bahas. Kemudian juga tentang adab bermimpi ya, ada adab mimpi baik apa saja, kemudian adab mimpi jelek juga apa saja. Ini sudah pernah dibahas dalam kesempatan yang lain ya. Anda pernah bahas dalam pembahasan tentang isti'adzah, tentang isti'adzah ya. Di situ Anda bahas tentang adab-adab mimpi baik dan adab-adab mimpi yang buruk. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang adabun naum, adab tidur secara umum ya. Adab tidur secara umum. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, yustahabbu liman arada an yanama an yatawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Disunahkan bagi orang yang mau tidur dia berwudu seperti wudunya untuk salat. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang, "Idza akhadta madja'ak," apabila engkau mau tidur ya, artinya berangkat ke tempat tidurmu untuk tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tidak sanggup maka tayamum ya, maka tayamum. Nah karena tidur dalam keadaan suci ada faedah yang banyak. Di antaranya yang pertama, idza ta'arra minal laili wada Allah istajaba lah. Apabila orang yang tidur dalam keadaan suci bangun di malam hari, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran fayata'aru minal laili fayas'alu Allah khairan minad dunya wal akhirati illa a'tahu iyyah." Ini keutamaan yang besar sekali. Tidaklah seorang muslim yang bermalam, artinya tidur di malam hari ya, dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci ya. Kemudian dia bangun di malam hari dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, memberikannya. Hadis ini sahih ya. Kemudian faedah yang kedua, malaikat ya akan mendoakannya. Malaikat akan mendoakannya, mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci. Ini hadisnya hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir, juga Ibnu Hibban, dan ada dalam Sahih At-Targhib nomor 597, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun."
la yastayqidu sa'atan min al-laili illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Siapa yang tidur di malam hari, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka syaitan juga malak, yakni malaikat, ya, juga bermalam di pakaiannya, di selimutnya. Tidaklah orang tersebut bangun, ya, di malam hari, melainkan malaikat akan berkata dan berdoa, Allahumma ighfirli fulan, ya Allah ampunilah, Allahumma ighfirli 'abdika fulan, ya Allah ampunilah hamba-Mu si fulan, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia bermalam dalam keadaan bersuci, ya, tidur dalam keadaan suci. Nah, jadi ini dua keutamaan orang yang tidur dalam keadaan suci. Oleh karena itu, usahakan kita berwudu sebelum tidur, ya. Dan kalau tidak bisa berwudu, ya, karena sakit atau tidak ada air, maka usahakan bertayamum. Ini disunnahkan, ya. Kemudian yang kedua, wa yustahabbu lil muslim idza arada an yanam idza awa ila firashihi an yajma'a kaffaihi thumma yanfukh fihima thumma yaqra' fihima. Disunnahkan bagi muslim kalau ingin tidur, ya, dia mengumpulkan dua tangannya, dua telapak tangannya, kemudian meniupkan, ya, meniupkan pada dua telapak tangan ini, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Jadi caranya begini, ditiupkan, ya kan? Kemudian baca apa? Kemudian baca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, ya, dan surat An-Nas 3 kali dilakukan, ya. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca surat Al-Falaq, kemudian baca surat An-Nas. Selesai, kemudian diusapkan, ya, diusapkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Summa yamsahu mastata'a min jasadihi." Kemudian mengusap apa yang dia sanggup dari jasadnya. Jadi usapan, sesampainya usapan saja. Yaf'alu dzalika thalath marrat, dan dilakukan 3 kali, ya. Hadisnya Sahih Bukhari nomor ke 5017, ya. Kemudian yang ketiga, jadi antara adab tidur adalah yustahabbu lil muslim idza arada an yanam an yaqra'a ayatal kursi. Disunahkan bagi seorang muslim kalau ingin tidur membaca ayat kursi. Ini didasari dengan hadis yang Sahih Bukhari nomor 3275. Rasulullah SAW bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Apabila kau mendatangi tempat tidur maka baca ayat kursi. Lan yazala 'alaika minallahi hafidz. Senantiasa akan ada penjaga dari Allah untukmu. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Dan setan tidak bisa mendekatinya sampai pagi hari. Jadi sebelum tidur kita baca ayat kursi. Ya. Kemudian yang keempat, ya, wa yustahabbu lil muslimi idza arada an yanam an yaqra'a khawatima suratul Baqarah. Disunahkan bagi seorang muslim kalau mau tidur dia baca akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya. Ini didasari dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah dalam malam hari, maka kedua surat Al-Baqarah ini mencukupinya, ya. Makna mencukupinya diantaranya adalah mencukupi dari syaitan, ya, dari syaitan. Dan ini merupakan keutamaan yang harus kita perhatikan. Yang kelima, disunahkan bagi muslim kalau mau tidur, ya, yakni membaca takbir, ya, 34 kali, kemudian tasbih 33 kali, ya, tahmid 33 kali, ya. Dan itu lebih baik daripada memiliki pembantu. Hadisnya Sahih Bukhari nomor 3705 dan Muslim 2727,
ya. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah, ya, dan Ali, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma, ya, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, ya. Idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbirallaha arba'an wa thalathin. Kalau kalian berdua ada di tempat tidurmu, ya, bertakbirlah kepada Allah, ya, 34 kali. Kemudian wa tusabbihahu thalathan wa thalathin, dan bertasbih 33 kali, wa tahmadahu thalathan wa thalathin, dan mengucapkan tahmid 33 kali, fa huwa khairun lakum min khadim. Itu lebih baik daripada kalian memiliki pembantu, ya. Nah, kemudian yang ke-6, di antara adab tidur adalah an yanama ala shikkihil ayman, tidur di atas bagian tubuh yang kanan, ya, sisi yang kanan. Ini didasari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, summa taji' ala shikkikal ayman, kemudian hendaknya kamu tidur berbaring di atas sisi yang kanan. Kemudian yang ke-7, ya, di antara yang disunahkan dalam tidur adalah yustahabbu lil muslim idza arada an yanam an yukthira min al ad'iyati allati thabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disunahkan memperbanyak doa-doa yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, ya. Dengan menyebut nama Engkau wahai Rabbku, aku meletakkan tubuhku, ya, dan dengan nama Engkau aku mengangkatnya, dan apabila Engkau menahan jiwaku maka rahmatilah, dan apabila Engkau mengembalikannya maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Kemudian di antara juga baca bismikallahumma amutu wa ahya, ya. Kemudian juga di antara yang baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika mutta 'ala al-fitrati wa in asbahta asabta khairan, ya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari nomor ke 6311 dan Muslim nomor 2710, ya. Kemudian yang ke-8, disunahkan bagi muslim, ya, apabila bangun dari tidurnya untuk bersiwak, ya. Pertama kali bersiwak ya, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu illa wasiwaku indahu fa idza istayqadha bada'a bisiwak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya, dalam Sahih Al-Jami' nomor ke-4872. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur kecuali ada siwak di sampingnya, dan apabila Rasul bangun dia memulai dengan siwakan, ya. Kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor ke-6314, ya. Dan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menyehatkan jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku dan mengizinkan aku untuk mengingatnya, ya. Ini Hasan, hadis ini riwayat Hasan dari riwayat Tirmidzi, ada di Sahih Al-Jami' nomor ke-329, ya. Nah, jadi barang siapa yang menjaga adab-adab ini niscaya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hendaknya kita perhatikan, ya. Pasti hamba akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar syaitan. Nah, kemudian ikhwah yang Allah muliakan, di sana ada beberapa perkara
yang berhubungan dengan tidur dan berhubungan dengan rumah, ya, yang juga ingin kita bahas, ya. Di antaranya yang pertama adalah apa yang dibaca oleh seorang muslim, ya. Ini yang pertama, apa yang dibaca oleh seorang muslim ketika terbangun dari tidur di malam hari, ya. Nah, ini ada hadis yang sangat bagus sekali yang tentunya hendaknya kita hafal. Hadis riwayat Bukhari nomor ke 1154. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail," barang siapa yang ta'arra minal lail, maksudnya barang siapa yang bangun dari tidurnya di malam hari. Faqal, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Summa qala Allahumma gfirli, kemudian dia mengucapkan Allahumma gfirli, au da'a, atau dia berdoa, ustujiba lahu, dia akan dikabulkan doanya. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuh, apabila dia wudu dan salat maka diterima salatnya, ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini perlu kita perhatikan doa ini. Jadi barang siapa di antara kita yang bangun di malam hari kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, kemudian doa Allahumma gfirli, atau doa dengan doa apa saja maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau salat, berwudu dan salatnya diterima. Hadis riwayat Bukhari nomor 1154. Kemudian perkara yang kedua yang berhubungan dengan tidur, ya. Apabila seseorang, ya, di malam hari merasa ketakutan, ya, kemudian merasa kesepian, wahsyah, ya. Jadi sempit, sepi, ketakutan, ada perasaan tidak enak, apa yang harus dilakukan oleh dia, ya? Dan apa yang diucapkan, zikir apa yang diucapkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya ketika merasa takut untuk mengucapkan doa ini. Doa, hadisnya hasan li ghairi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, ada di Sahih Targhib nomor ke 1601, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi wa iqabihi, dari kemurkaannya dan dari sanksinya, dari azabnya, wa syarri ibadih, dan dari keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin wa yahdurun, dan dari bisikan-bisikan syaitan, ya, gangguan-gangguan syaitan, dan dari hadirnya mereka kepadaku. Ini doa bagus sekali, ya. Jadi hendaknya kita menghafalkannya, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun, ya. Baik, sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati asyayatini wa ayyahdurun, ya. Jadi ini bacaan yang harus kita baca ketika merasa ketakutan di malam hari, ya, ketika tidur, ya. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Kemudian perkara yang ketiga, ya, ini penting, ya, yakni apabila seseorang tidur, ya, dalam keadaan junub, ya, apa yang harus dilakukan? Terkadang suami istri melakukan hubungan suami istri di malam hari dalam keadaan junub, atau siapapun, ya, atau dia tidak sempat mandi, ya, dan seterusnya, apa yang harus dilakukan? Perhatikan, ada adab-adabnya. Al-afdalu lil muslimi idza asabathu al-janabatu fi awwalil lail aw nama ma'a ahlihi an yaktasila qabla an yanam
walakin idza arada an yanam ala janabah famadza yaf'al. Afdalnya bagi muslim kalau junub di awal malam atau tidur bersama keluarganya, ya, dia mandi sebelum tidur. Akan tetapi kalau misalkan dia tidur dalam keadaan junub, apa yang harus dilakukan? Ya, perhatikan hadis ini. Ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarkudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Dari Ibnu Umar bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah salah satu di antara kita boleh tidur dalam keadaan junub? Beliau menjawab, na'am, iya, idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Ya. Jadi Umar bertanya ke Rasulullah SAW, apakah salah satu di antara kita tidur dalam keadaan junub? Artinya boleh. Rasulullah SAW boleh. Apabila dia berwudu, apabila salah satu di antara kalian berwudu, ya, kemudian hendaknya dia tidur. Nah, jadi bagi yang junub berwudu, kalau tidak mandi. Wa yajuzu lil muslimi wal muslimati at-tayammum badal al-wudu ahyanan. Dan boleh bagi muslim atau muslimah, ya, sebagai pengganti wudu adalah tayammum. Dengan hadis Rasulullah SAW, dengan dasar hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza ajnaba fa arada an yanam tawaddaa aw tayammam. Rasulullah SAW apabila mau junub, ketika Rasulullah SAW apabila junub, ketika mau tidur beliau berwudu atau tayammum. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ada di Adabuz Zafaf, ya, di halaman ke-118 yang ditulis Albani. Ya. Kemudian perkara yang keempat, hal yajuzu lil muslimi an yanam wa yatruku an-nar fi baitihi musta'ilatan lit-tadfi'ati aw ghairi dhalik. Apakah boleh bagi seorang muslim tidur, ya, dia mau tidur kemudian membiarkan api di rumahnya menyala karena untuk istilahnya menghangatkan diri, ya, atau yang lainnya? Jawabannya tidak boleh. Ya, matikan api itu. Apa dasarnya? Nabi SAW pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Hadis ini riwayat Bukhari nomor ke-6263 dan Muslim nomor 2015. Kata Rasul SAW, jangan tinggalkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Artinya padamkan api tersebut. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, pernah sebuah rumah terbakar di kota Madinah dan membakar pemilik rumah tersebut di malam hari. Kemudian, ya, hal tersebut dihabarkan kepada Rasulullah SAW dan Rasul berkata, inna hadhihin nar innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum. Sesungguhnya api ini musuh kalian. Kalau kalian tidur maka matikan api tersebut. Ya. Jadi berapa banyak manusia yang terbakar dengan api? Ya, berapa banyak rumah yang terbakar, ya, karena menyelisih hadis ini. Ya, oleh karena itu untuk menjaga kita, menjaga anak-anak kita dan rumah-rumah kita, maka hendaknya kita mengamalkan wasiat dari wasiat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih, ya, dan yang lainnya, idza nimtum fatfi'u surujakum. Ya, apabila kalian tidur maka matikan lampu-lampu pelita-pelita kalian, fa inna syaitana yadullu mithla hadhihi ala hadza fatahriqakum. Karena syaitan menunjuki tikus, ya, untuk membakar, ya. Jadi dengan tikus itu maka tikus membakar kalian. Waliyadzubillah. Nah, dan dalam hadis Jabir, hadis yang hasan li ghairihi, bisa dilihat di silsilah sahihah nomor 2974, ya. Rasulullah SAW memerintahkan 4 hal, ya. Amarona Rasulullah SAW bi arba'. Amarona Rasulullah SAW bi arba' wa nahana an khamsin. Idza raqadta fa'aghliq babak wa awkis siqa'ak wa khamir ina'ak wa atfi' misbahak fa inna syaitana la yaftahu baban wa la yahullu wika'an wa la yakshfi ghita'an fa innal fa'rata al-fuwaisiqata tuhriqu ala ahli al-baiti baitahum. Subhanallah. Ya, Rasul memerintahkan 4 perkara dan melarang 5 perkara, yakni apabila engkau tidur
maka yang pertama kali tutup pintu rumah, kemudian tutup bejana-bejana, ya, tutup tempat air dan tutup bejana, kemudian matikan lampu, matikan pelita-pelita, karena syaitan tidak bisa membuka pintu dan tidak memasuki bejana yang tertutup tentunya, ya, dan tidak syaitan tidak membuka bejana. Sesungguhnya tikus fuwaisiqah yang fasik. Jadi Rasulullah SAW sifati tikus itu dengan kefasikan, ya. Al-fa'rata al-fuwaisiqah. Tikus itu bisa membakar penghuni rumah dengan rumahnya. Waliyadzubillah. Hadisnya sahih li ghairihi, riwayat Ibnu Hibban sekali lagi, dan ada dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Barangkali ini saja yang bisa Anda bahas. Insyaallah besok, ya, kita akan bahas tentang gangguan syaitan terhadap jasad manusia, dan kita akan bahas tentang masalah sihir dan masalah ruqyah syar'iyyah, ya, dan ini sesuatu yang penting sekali, dan kita jelaskan ini karena banyak kebid'ahan dalam masalah ini, banyak hal yang salah dalam masalah ruqyah dan pemahaman tentang jin dan syaitan. Oleh karena itu kita bahas dengan pembahasan yang kita baca dari penjelasan para ulama, ya, agar tentunya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita memiliki ilmu dan pengetahuan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.